Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi di Resensi Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Jika teman-teman bertanya, gimana sih para resentor di Resensi itu belajar? Nah, salah satu guru yang banyak berjasa dalam tradisi pemikiran kami adalah beliau. Dalam hal ini Muhammad Ustadz Asar. Dia juga merupakan dosen, peneliti, dan doktor. Nah, Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik ya. Nah, ini kan sekarang Hari Sumpah Pemuda nih Ustadz. Kira-kira mengapa sih anak muda itu penting misalnya belajar filsafat? Jadi gini, apa ya? Ada 4 manfaat. Ya. Jadi di setiap ilmu itu manfaatnya itu ada 4. Ada 4 diagram manfaat. Pertama, aspek profesionalitas. Anak muda itu perlu belajar filsafat disebabkan dia sangat penting bagi penguatan kompetensi akademiknya. Meskipun dia tidak kuliah filsafat. Oke. Atau bisa saja sih bermasalah filsafatnya karena salah ajar. Ya. Yang tadi saya bilang harusnya filsafat sains khusus, tapi epistemologi dibahasnya. Itu satu, aspek profesionalitas. Makanya orang perlu belajar filsafat. Apalagi kompetensi akademik. Kalau dianggap kompetensi akademik itu levelnya S3. Misalnya kita nanti kalau S3, itu harus tahu betul itu dimensi filosofis. Nah, itu karena setiap teori itu pasti ada dimensi filosofis. Bayangkan teknologi aja ada, apalagi teori. Yang kedua, manfaat pada kebijakan publik. Pada kontribusi kita pada pembuatan kebijakan publik. Itu sebenarnya ada, sudah ada diskusi filsafat untuk itu, sumbangan filsafat untuk itu, sudah ada. Cuma sayangnya nggak pernah orang belajar filsafat empiris, nggak pernah. Suka sekali yang yang dikritis Karl Marx ya. Akhirnya kita seperti lepas dari kehidupan. Itu bahayanya itu. Akhirnya jago filsafat tapi IPK-nya 2,5. Kan repot itu, akunya tidak begitu. Kan lucu kan? Belajar filsafat lama di kampus. Betul. Kan itu. Harusnya bisa S3 usia 25, enggak nyampe 30. Gitu, yang enggak praktis. Iya. Dan birokrat kampus juga enggak suka kita. Coba kalau kita aktivis tapi paling tinggi IPK-nya, cerdas, ganteng lagi, wangi lagi itu kan, waduh, itu pasti disukai, jadi contoh. Itu harus aktivis ngubah itulah. Maksudnya dia aktivis, suka demo, tapi IPK 4,0. Nah, itu kan bikin kelompok-kelompok belajar yang kompetensi akademik sekaligus kritik sosial, gitu kan. Harusnya gitu. Ini otokritik bagi pemuda. Iya, itu kebijakan, kebijakan publik. Ketiga, dimensi kritis. Filsafat mengajarkan kita itu untuk selalu mengkritisi fenomena sosial yang timpang. Di sini sudah masuk unsur marxisme di sini, unsur kritisnya dia. Iya, filsafat jangan berhenti di kafe-kafe, turun ke bawah. Para filsuf sebenarnya kayak Bertrand Russell, apalagi siapa nih, yang eksistensialis, kok saya lupa ya. Bertrand Russell, Sartre, itu turun demo ditangkap. Jadi mereka punya itu tanggung jawab sosial yang tinggi. Yang keempat, tapi ini levelnya, level keempat ini level doktoral. Keterkaitan filsafat dengan ilmu lain. Itu agak nggak usah dibahas ini ya, terlalu rumit. Itu 4 manfaatnya belajar filsafat. Pasti ada relevansi ilmu filsafat di dalamnya. Nah, oleh karena itu sebenarnya ada satu dosen filsafat di Amerika. Dia ada di Princeton University di Amerika. Namanya Justin E. H. Smith. Dia punya buku namanya The Philosopher, The History of 6 Types. Jadi ada 6 tipe filsuf itu. Ada 6 tipe. 6 tipe ya, 6 tipenya. 6 tipe ya. Nah, tinggal Anda mengidentifikasi diri saja di mana posisinya. Kan gitu. Misalnya kita atau apa mana. Yang pertama itu enggak apa-apa agak panjang ya. Yang pertama namanya kuriosa. Ini filsuf yang khusus menganalisis hal-hal yang partikular. Misalnya ilmu-ilmu saja, epistemologi saja. Dia tidak
berpretensi untuk membuat dia tidak seperti Immanuel Kant misalnya, yang punya seluruh karya tentang isu-isu filsafat, kayak Al-Farabi, Ibnu Sina, Mullah Sadra, itu disebut filsuf sistematis semua. Filsuf lengkap. Karena hampir seluruh dimensi filsafat itu ada karyanya. Itu susah. Itu jeniusnya, innalillahi sudah kan. Nah biasanya kuriosa itu yang partikular saja, tentang cinta. Oh dia ahli sekali di situ. Pokoknya kalau mau bahas ini, misalnya Thomas Kuhn, itu filsafat sains, Karl Popper. Memang dia tahu ontologi, tapi tidak dikenal sebagai orang yang tinggi di bidang itu. Dia kuat di epistemologi dan filsafat sains. Itu kuriosa. Nah di sini perempuan banyak. Di kuriosa ini. Filsuf perempuan itu banyak di sini, yang membahas hal-hal yang partikular. Feminis apa segala itu banyak di situ. Itu kuriosa. Bagusnya ini karena dia lebih fokus pada satu bidang. Iya, betul. Bukan aspek umum, tapi fokus. Misalnya dia ahli di filsafat sosial atau perubahan sosial di situ saja. Dia lebih fokus. Yang kedua itu the sage namanya. Filsuf tapi juga melakukan pembersihan diri. Nah, ini biasa. Apa namanya itu? The sage. The sage. Suci, orang suci. Oh iya, oke. Ini ya, Anda tahu lah siapa kan. Mereka ini filsuf tapi juga dikenal sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia Tuhan, gitulah. Dan di barat itu juga diakui para ulama misalnya para filsuf Islam itu semua the sage yang suci. Mullah Sadra, enggak main-main melakukan proses pembersihan hati. Bahkan Plato juga sebenarnya yang mengatakan bahwa untuk mencapai tahap paling tertinggi alam idea itu lewat asketisme itu ya Plato, pembersihan diri. Itu the sage. Biasanya ini dekat dengan agama. Orang-orang suci lah. Filsafatnya pasti lain. Ya, ada diskursus, ada yang way of life. Itu. Termasuk juga Konghucu, Lao Tzu. Ini biasanya para nabi dan orang-orang suci. Di sini semua itu the sage. Nah, yang keempat itu adalah ini yang paling the godfly. Lalat itu bahasa Inggrisnya. Lalat itu suka ada namanya lalat gadfly. Itu kalau singgah di sapi kan, hewan itu dia ngisap darah dan mengganggu. Itu filsuf pengganggu. Yang dia ganggu siapa? Pemerintahan zalim, otoritas zalim. Karl Marx mungkin salah satunya di situ. Ini filsuf yang fokus pada gerakan sosial untuk perubahan, turun lapangan. Banyak. Contoh paling konkret ini adalah Socrates. Ya kan, dia dihukum mati gara-gara itu. Melawan sofisme. Pokoknya dia selalu memberikan istilahnya itu mendestabilisasi kekuasaan yang zalim. Fokusnya di situ. Gadfly itu. Itu orang-orang yang memang betul-betul fokus pada aktivisme. Jadi filsuf yang aktivis. Bukan filsuf yang hanya bersembunyi di balik kafe, meminum cappuccino dan sebagainya, tanpa punya kepedulian sosial ke orang miskin dan sebagainya. Itu apa namanya lagi? Filsuf yang gadfly. Jadi ada apa? Kuriosa, ada sage, gadfly. Yang berikutnya itu adalah ascetes. Ini filsuf antisosial, cuma beda dengan gadfly. Beda dengan gadfly. Dia ini orangnya yang betul-betul antisosial, bukan kepada pemerintahan zalim saja, kepada budaya, kepada tradisi yang sudah lama berkembang. Contoh Diogenes, muridnya Plato, muridnya Socrates. Diogenes ini orang yang menentang semua konvensi sosial. Contoh, kalau aktivitas seksual itu harus ada di ruang private, dia bilang tidak, itu konvensi. Kenapa saya harus patuh dengan itu? Jadi dia berhubungan badan di pasar, dilihat banyak orang. Jadi antisosial betul. Perawakannya itu kalau orang seperti di asketik ini, orangnya nyeleneh, cenderung berbeda sendiri. Misalnya kalau pakai sepatu beda, satu sandal satu sepatu, pokoknya dia beda saja gitu. Pokoknya dia ingin menarik diri dari konvensi-konvensi sosial itu. Misalnya Diogenes itu kalau minum langsung di sungai, langsung kayak hewan gitu. Back to nature itu istilah dia. Kenapa harus lewat cangkir? Cangkir itu kan konvensi. Kenapa saya harus patuh dengan itu? Ini tidak bebas kita, katanya. Oh ini antisosial betul. Antisosial betul. Ini asli nih. Nah, kalau lihat filsafatnya, ya kayak gitu. Misalnya Anda mengajar filsafat nanti di Mamuju, tapi pakai bunga mawar di telinga.
Baru tidak pakai baju, betul-betul sudah itu. Berarti mungkin filosof yang bukan hanya mendukung, bahkan praktisi LGBT mungkin masuk ke sini ya. Mungkin. Pokoknya dia inilah dia menarik diri dari konvensi sosial. Dia cenderung menentangnya. Mungkin sekarang agak kurang ya. Karena sekarang kan main gebuk orang kalau beda. Jadi takut digebukin. Yang itu tadi 4. Yang kelima, ini The Mandarin namanya. Defender. Mandarin. Oh, Mandarin, oke. Ini filsuf akademis namanya. Bagi mereka, yang disebut filsuf itu adalah yang meniti karir formal. Jadi dia sarjana filsafat. Dosen filsafat memang sarjana S1, S2, S3 ini filsafat. Itu Mandarin. Bagi mereka yang otoritatif menjelaskan filsafat mereka. Jadi kalau tonton ini hukum pintar filsafat tapi hukum itu nggak otoritatif bagi mereka itu. Kamu tahu apa? S1 kamu hukum, S2 kamu hukum. Mana tahu filsafat? Kami ini mempelajari filsafat dari S1, dari S2, dari S3. Berdarah-darah kami di filsafat. Tiba-tiba kamu mengambil kerja kami. Kami yang paling otoritatif menjelaskan. Itu Mandarin. Ya, para dosen filsafat contohnya itu mereka itu yang meniti karir akademis karena memang jurusan filsafat. Jadi saya ini bukan filsuf ya kalau menurut Mandarin. Ya karena secara kompetensi akademik saya sosiolog, kita ilmu hukum. Jadi habislah. Yang juga termasuk Mandarin itu teman-teman yang belajar di KUM itu Mandarin, karena kan meniti karir akademiknya di filsafat memang di pesantren itu Mandarin. Tuh, nah, yang terakhir itu Coutier namanya. Aduh, ini bagaimana dia jadi Coutier? Coutierr, Coutier. Itu filsafat yang lawannya Getfly. Jadi dia filsuf yang hanya mencari ketenaran saja. Justru mendukung kekuasaan dia. Yes. Jadi ini filsuf oportunis. Di mana uang berada, di situ dia berada. Di mana keterangan berada, jangan kasih contoh. Saya tahu di kepalanya apa ini contohnya. Di mana ini berada, di situ dia. Jadi dia tidak memiliki basis pemikiran yang otentik. Karena dia sebenarnya bergerak kemana uang itu bergerak, kemana kekuasaan itu bergerak, kemana itu Coutier namanya. Ini yang lawannya Getfly. Ini Getfly dan Coutier ini tidak mungkin nyatu. Nah, bisakah ada filsuf yang menghimpun semuanya? Bisa saja. Dia Mandarin, tapi dia juga mungkin Getfly. Dosen tapi aktivis. Bisa. Bisa juga mungkin Kuriosa, tapi juga Getfly. Seperti para feminis. Itu turun lapangan. Meskipun dia kuriosa. Kuriosa itu dia hanya menguasai satu sub saja, partikular. Bisa saja begitu, tapi tidak mungkin Getfly sekaligus Coutier. Iya, karena dia bertentangan. Bisa juga Mandarin Coutier juga. Nah, gitu, dipakai oleh kekuasaan untuk menumpang kekuasaannya. Yang kayak gitu tuh, itu 6. Jadi tergantung mau kemana nih. Mau kemana nih? Bertrand Russell kedudukannya mana? Oh, dia di Kuriosa, tapi juga di Getfly. Bisa. Nietzsche di mana posisinya? Mungkin dia itu di asketing atau Diogenes. Socrates di mana? Jadi sebenarnya kita bisa mengumpulkan para filsuf itu dari 6 tipe ini. Ini pencaharian Justin E. H. Smith itu ketika mempelajari filsafat itu dari awal sampai kontemporer ini ada 6 saja filsuf itu. Nah, itu. Dan implikasinya pengetahuan kita tentang apa itu filsafat ditentukan oleh tipe filsufnya. Banyak kan definisi filsafat. Kalau Coutier mendefinisikan filsafat pasti beda lah dengan Getfly. Itulah mungkin alasan sebagian orang merasa bahwa filsafat itu rumit atau filsafat itu haram dan sebagainya. Tergantung dari mana dia masuk, pintu mana dia masuk. Filsafat itu luas sekali untuk dianalisis, untuk disederhanakan. Banyak pintu ya. Banyak pintu. Misalnya The Sage. Tidak mungkin filsafat haram di sini. Iya. Karena The Sage itu memakai filsafat untuk melakukan proses penyucian batin. Itu dalam bukunya G. Smith itu apa judulnya, Ustaz? The Philosopher, sayangnya belum diterjemahkan. The Philosopher, titik 2, The History of the Six Types. Oke, selain itu kira-kira Ustaz ada tidak sebagai penutup mungkin rekomendasi buku yang menurut Ustaz, wah keren banget nih buku ini, jangan mati sebelum baca buku ini?
Apa Ustaz? Baca buku-buku filsafat. Yang spesifik. Tapi kalau sayangnya nih penerjemahan kita ini masih sangat kuantitasnya. Saya tidak mau bilang kualitasnya juga. Kuantitasnya itu masih dalam tanda kutip masih mengkhawatirkan. Jadi buku-buku filsafat yang sebenarnya lagi tren baru, apalagi filsafat abad 21 tadi, itu belum dapat, dan literaturnya masih dalam bahasa Inggris. Jadi kalau mau direkomendasikan sih belajar bahasa Inggris dulu lah. Terus mendownload beberapa buku-buku filsafat. Tergantung. Kalau mau The Mandarin, ada bukunya. Misalnya The Handbook of Philosophy itu ada, di rumah ada, itu dalam bahasa Inggris. Juga sangat teknis banget kayaknya. Pasti teknis sekali karena ini kan akademis, kalau mau Mandarin. Kalau mau aktivisme sosial, ya pelajari saja yang filsafat sosial atau filsafat Marxis atau neo-Marxis dan sebagainya. Saya tidak tahu judulnya ya. Tapi itu intinya, masuklah ke filsafat dari jalan apapun. Itu pasti bagus lah. Kecuali jalan yang keenam, di mana uang berada di situ, di mana dia populer ke situ. Saya tidak usah kasih contoh ya. Ustaz.